Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ilahi yaumiddin amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkat rahmatnya, karunia-Nya kita selalu dalam kenikmatan. Nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini, yang insya Allah akan selalu membahas hal-hal yang bermanfaat, baik untuk manfaat di dunia dan untuk manfaat di akhirat kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Sholawat dan salam tetaplah tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, syafaat di dunia dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan Allah, saya doakan dimanapun Anda sekalian berada, semoga Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Anda selalu dalam kesehatan, dalam keberkahan, dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, dalam kemuliaan dan kejayaan di dunia dan insya Allah kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Para pemirsa, sahabat-sahabat channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kita kali ini, pada perjumpaan kali ini, saya akan membahas tentang golongan orang-orang yang doanya ditolak dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah kelak di akhirat. Siapa sajakah manusia yang termasuk di dalam golongan ini? Ya, marilah kita simak penjelasannya. Ya, yang pertama yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Walaupun sehebat apapun anak ini, ya, ibadahnya sebaik apapun, ya, doa-doanya seikhlas apapun, tetapi anak ini sering menyakiti hati kedua orang tuanya, sering memarahi kedua orang tuanya, sering menzolimi kedua orang tuanya, tidak taat kepada kedua orang tuanya, ya, maka anak ini, ya, ibadah-ibadahnya, doa-doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah kelak di akhirat. Kemudian golongan orang-orang yang doanya ditolak, ibadahnya tidak diterima dan tidak mendapat syafaat dari Rasulullah, yaitu golongan istri-istri yang sering menyakiti hati suaminya. Ya, istri yang sering menyakiti suaminya, ya, walaupun suaminya itu benar, ya, kemudian istri-istri ini selalu memberi beban kepada suaminya di luar batas kemampuan suaminya. Ya, seorang istri yang durhaka kepada
suaminya tersebut, doa-doanya, ibadahnya akan ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian golongan orang-orang yang ditolak doanya, ibadahnya dan tidak mendapat syafaat dari Rasulullah yang ketiga yaitu golongan orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi Nah, jadi bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi baik terhadap keluarganya, baik terhadap saudaranya, baik itu terhadap tetangganya maupun teman-teman dan sahabat-sahabat dekatnya Jadi orang ini apabila memutuskan tali silaturahmi kemudian dia beribadah bagus, doa-doanya dengan khusyuk tetapi itu akan sia-sia karena doa-doanya, ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan nanti di akhirat tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Jadi selama kita hidup di dunia ini haruslah kita berhati-hati Kita tidak boleh bermusuhan terhadap tetangga terhadap saudara, terutama keluarga ataupun juga teman-teman kita jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi karena walaupun setaat apapun kita beribadah sekusyuk apapun kita berdoa dan beribadah kepada Allah, Allah tidak akan menerimanya Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai Allah tentunya kembali saya ulangi ada 3 golongan manusia yang ibadahnya, doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan kelak di akhirat tidak mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, sering menyakiti hati kedua orang tuanya, menzolimi kedua orang tuanya Yang kedua yaitu istri-istri yang menyakiti hati suaminya dikala suaminya itu benar Kemudian istri ini selalu membebani suaminya di luar batas kemampuan suaminya meminta hal-hal yang tidak mampu disediakan oleh suaminya di luar batas kemampuan suaminya. Kemudian golongan manusia yang ketiga yaitu orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi baik kepada keluarganya memutuskan tali silaturahmi kepada keluarganya, kepada saudaranya, kepada tetangganya dan kepada teman sahabat-sahabat dekatnya Jadi hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, jangan sampai kita semua termasuk di dalam ketiga golongan ini. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat menjadi manfaat, dapat menambah pengetahuan bagi kita dapat menjadi iktibar dapat menjadi inspirasi agar kita tidak mengerjakan hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi durhaka kepada kedua orang tua saya jelaskan berulang-ulang, durhaka kepada kedua orang tua jadi istri yang tidak taat kepada suami tidak taat kepada suami, menyakiti hati suaminya dan membebani suaminya di luar batas kemampuan dan
Yang ketiga, golongan orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi, ya. Jadi sifat ini jangan sampai ada pada diri kita. Mudah-mudahan, ya, banyak-banyak kita berdoa, ya, agar kita dijauhkan dari godaan syaitan laknatullah, ya, syaitan laknatullah alaih, ya, yang selalu ingin menjerumuskan kita, ya. Terima kasih atas segala perhatian, ya. Banyak kita mendekatkan diri kepada Allah, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya, yang kurangnya pengetahuan dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.